Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Selamat menonton. Hai, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar kalian semua di rumah? Kiranya kita sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun, dan kiranya selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung dikarenakan adanya pandemi corona ini, yang mengharuskan kita agar selalu tetap stay di rumah dan melakukan segala aktivitas di rumah. Namun, saya harapkan kalian sebagai generasi penerus bangsa harus belajar, tetap belajar melalui media apa saja, karena kalian merupakan generasi penerus bangsa dan tongkat estafet kelanjutan pembangunan bangsa ini ada di pundak kalian. Kalianlah yang menentukan nasib bangsa Indonesia ini mau dibawa kemana ke depannya. Jadi walaupun libur, kalian harus tetap mempergunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk tetap belajar. Janganlah menggunakan waktu dihabiskan hanya untuk bermain game, bermain gadget, dan melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat lainnya. Nah, luangkan waktu kalian harus untuk belajar. Nah, video ini sengaja Ibu buat supaya kalian walaupun di rumah harus tetap bisa belajar dengan menyenangkan. Belajar IPA merupakan hal yang sangat menyenangkan, karena dengan belajar IPA, kita belajar tentang diri kita sendiri, proses-proses yang terjadi di dalam tubuh, bagaimana interaksi kita dengan makhluk hidup lain, dan lingkungan tempat di mana kita hidup. Diharapkan setelah menonton video ini, kalian dapat menjelaskan dan menceritakan kembali apa yang kalian pelajari hari ini. Saya sebagai guru merasa berhasil apabila apa yang saya jelaskan bisa dijelaskan kembali dan diceritakan kembali oleh siswa. Olehnya itu, materi yang akan saya jelaskan hari ini sudah didesain sesederhana mungkin supaya kalian dapat menceritakan kembali apa yang kalian nonton hari ini. Dan yang ingin mempelajari tentang materi IPA dan mengingat kembali materi yang mungkin sudah didapatkan di SMP. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe yang banyak, karena sesungguhnya subscribe itu gratis. Dengan kalian mensubscribe, maka kalian terus support dan dukung channel ini supaya bisa menghasilkan video-video pembelajaran IPA yang jauh lebih bermanfaat. Terima kasih. Nah, yang akan saya jelaskan hari ini adalah proses yang kita alami sehari-hari. Namun sesungguhnya belum semua dari kita tentu tahu. Saya percaya bahwa sebagian dari kita baru akan tahu dan jadi tahu setelah menonton video ini. Nah, sesuai dengan judul vlog ini, yang akan jadi pembahasan kita di hari ini adalah apa yang terjadi di dalam tubuh sehingga makanan sangat cepat mengalami proses pembusukan lalu dikeluarkan dari dalam tubuh dalam bentuk kotoran atau feses. Logikanya saja jika kita membuat perbandingan, misalnya ada 2 piring nasi. Yang satunya kita makan pagi, yang satunya kita biarkan taruh di atas meja. Sampai sore pun nasi itu masih tetap bisa kita konsumsi. Nah, apa yang terjadi dengan nasi yang sudah masuk ke dalam tubuh kita? Ketika kita makan mungkin sore atau mungkin siang, pasti kita sudah pergi melapor diri mungkin di WC. Nah, kenapa sampai pembusukan makanan itu terjadi begitu cepat? Itu yang akan jadi pokok bahasan kita hari ini. Oleh karena itu, ikutin terus video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Hal-hal yang harus kita ketahui adalah yang pertama, pengertian sistem pencernaan. Yang kedua, macam-macam pencernaan pada manusia. Yang ketiga, organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Dan yang keempat adalah mekanisme pencernaan pada manusia. Dan yang paling terakhir adalah kelainan atau penyakit yang mungkin ada pada sistem pencernaan pada manusia. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah mengubah zat makromolekul menjadi mikromolekul sehingga dapat diserap oleh tubuh. Pencernaan dibagi menjadi 2, yaitu pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme sistem pencernaan pada manusia yang dimulai dari mulut. Mulut merupakan tempat awal masuknya makanan ke dalam tubuh. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air liur.
Ketiga komponen tersebut sangat berperan di dalam proses pencernaan di dalam mulut. Mari kita perhatikan bagian-bagian yang ada di dalam mulut kita. Ini merupakan gambar mulut, terdapat gigi, langit-langit, uvula, dan tonsil atau amandel, dan lidah. Jelas gambarnya? Nah, selanjutnya, gigi berfungsi menghancurkan makanan dan masuk ke dalam rongga mulut. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, gigi dibagi menjadi 4. Yang pertama gigi taring, yang kedua gigi geraham belakang, gigi geraham depan, dan gigi seri. Yang berikut adalah lidah. Lidah terletak di dalam mulut. Lidah memiliki beberapa fungsi, di antaranya 1. Mengatur letak makanan saat dikunyah. Yang kedua, membantu menelan makanan. Dan yang ketiga, mengecap rasa makanan. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan ini merupakan organ sistem pencernaan yang kedua yang menghubungkan mulut dengan lambung. Setelah dicerna di dalam mulut, makanan akan bergerak masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan memiliki bentuk menyerupai selang air atau tabung dengan panjang sekitar 20 cm. Kerongkongan berfungsi menghasilkan lendir dan mendorong makanan ke dalam lambung dengan suatu gerak yang namanya gerak peristaltik. Yang ketiga adalah lambung. Lambung merupakan suatu organ yang bentuknya seperti kantong, berotot dan terletak di sebelah kiri atas rongga perut dan di bawah diafragma. Bagian di dalam dinding lambung sangat berlipat-lipat. Bagian ini berfungsi untuk mengaduk makanan yang berasal dari kerongkongan. Selanjutnya adalah usus halus. Setelah mengalami proses penyaringan, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus ini memiliki 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Nah, setelah dicerna di usus halus, saat sisa hasil pencernaan selanjutnya akan menuju ke usus besar atau kolon. Nah, di usus besar terjadi penyerapan air sehingga feses akan menjadi lebih padat. Usus besar ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ascenden atau usus halus, transversum atau usus datar, dan descenden atau usus turun. Selanjutnya, makanan sebelum keluar dari anus akan disimpan sementara di dalam rektum. Jadi, ketika rektum telah penuh, maka tekanan dalam rektum akan terus meningkat dan menyebabkan rangsangan untuk buang air besar. Selanjutnya, tinja akan didorong menuju ke saluran anus dan gerak peristaltis yang menyebabkan sehingga kotoran bisa keluar dari rektum menuju ke anus. Nah, demikianlah penjelasan secara umum mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Kalian sudah mengetahui mekanisme makanan masuk dari mulut sampai keluar melalui anus. Nah, sesuai dengan janji saya di awal, saya akan menjawab kenapa sehingga makanan itu bisa mengalami proses pembusukan dengan sangat cepat di usus halus. Nah, sesungguhnya kenapa bisa demikian? Karena di usus halus itu terdapat salah satu organisme yang namanya itu bakteri. Bakteri itu namanya bakteri Escherichia coli. Nah, bakteri Escherichia coli inilah yang membantu mempercepat proses pembusukan makanan di dalam tubuh, sehingga misalnya masuk pagi, mohon maaf, sebentar jam 12 atau jam 1 paling lambat sudah lapor diri di toilet. Makanan yang tadinya mungkin nasi berwarna putih atau bubur yang berwarna putih sudah mengalami perubahan warna menjadi kuning kehijau-hijauan atau hijau ke kuning-kuningan atau kecoklatan. Ya, seperti itu. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian semua. Terima kasih. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Materi mengenai makanan dan kelainan atau penyakit yang mungkin timbul atau ada pada sistem pencernaan nanti kita akan bahas pada vlog-vlog selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu penting
Dengan subscribe berarti kalian membantu mendukung channel ini, memberikan semangat dan motivasi untuk saya untuk terus berkarya dan menghasilkan video-video yang jauh lebih bermanfaat. Terima kasih banyak atas subscribe-nya. Terima kasih.